Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Ma'arif Lampung dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2 dari kelompok 2 akan menyampaikan materi mengenai pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Pengertian pendidikan dalam perspektif pendidikan agama Islam dibagi menjadi dua, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi yaitu berarti mu'allim, murabbi, mudaris, mursyid, muzaki, dan mukhlis. Secara terminologi, pendidikan adalah pribadi yang menjabatani sampainya ilmu kepada murid dan memikul tanggung jawab yang amat besar dalam mengantarkan peserta didik ke arah tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Pendidik dalam perspektif pendidikan Islam harus memiliki kompetensi, dan ini ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang pendidik, yaitu 1. Kompetensi pendologi, yaitu kompetensi seorang pendidik atau guru dalam merancang, mengelola, dan melaksanakan proses pembelajaran secara efektif. Dan seorang guru atau pendidik harus selalu menguasai materi pembelajaran yang akan disajikan dan harus mengupdate materi yang akan disajikan kepada muridnya dengan cara membaca buku terbaru atau mengakses yang akan disajikan. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian dalam perspektif pendidikan Islam. Kompetensi kepribadian ini itu sangatlah penting loh. Dan ini ada beberapa kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Kompetensi kepribadian yang pertama yaitu kesabaran, keadilan, kepedulian, kerendahan, dan kemampuan memecahkan masalah. 3. Kompetensi profesional. Dalam pendidikan Islam, kompetensi profesional memiliki peran penting loh dalam menyampaikan pendidik yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seperti tadi yang saya sampaikan, penguasaan materi metode yang inovatif dan sesuai dengan karakter siswa. Kompetensi profesional ini membantu pendidikan Islam untuk menggerakkan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip Islam, serta mendukung perkembangan siswa dalam beberapa aspek, yaitu aspek agama, sosial, dan emosional. Adapun yang keempat yaitu kompetensi sosial dalam perspektif pendidikan Islam. Kompetensi sosial ini sangatlah penting loh untuk membentuk hubungan baik dengan orang tua, siswa, maupun masyarakat. Kedudukan dan peran pendidik dalam Islam. Yang pertama, pendidik sebagai orang tua, yaitu mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Yang kedua, pendidik sebagai pewaris Nabi. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai pendidik yang hebat dan dianggap sebagai teladan oleh umat Islam. Yang ketiga, pendidik sebagai sentral figur. Kemudian, tanggung jawab pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. 1. Pendidikan budi pekerti. Seorang guru harus memiliki tanggung jawab untuk memenuhi pendidikan budi pekerti seorang siswa agar memiliki nilai moral dan etika yang membentuk siswa menjadi individu yang lebih bertanggung jawab dan berempati. 2. Pendidikan sosial. Seorang pendidik harus memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan pendidikan sosial kepada muridnya agar siswa memahami struktur nilai dan norma dalam masyarakat dan juga
mengajarkan keterampilan sosial. 3. Kompetensi profesional. Dalam pendidikan Islam, kompetensi profesional memiliki peran penting loh dalam menyampaikan pendidik yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seperti tadi yang saya sampaikan, penguasaan materi metode yang inovatif dan sesuai dengan karakter siswa. Kompetensi profesional ini membantu pendidikan Islam untuk menggerakkan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip Islam, serta mendukung perkembangan siswa dalam beberapa aspek, yaitu aspek agama, sosial, dan emosional. 4. Pembentukan kebiasaan. Seorang pendidik harus memiliki tanggung jawab dalam pembentukan kebiasaan seorang siswa, karena kebiasaan yang baik dapat mempengaruhi kualitas hidup siswa dan membentuk dasar perlakuan positif. 5. Pendidikan kewarganegaraan. Seorang pendidik harus memiliki tanggung jawab dalam pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab, sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam bermasyarakat. 6. Pendidikan agama Islam. Seorang pendidik harus memiliki tanggung jawab dalam pendidikan agama Islam untuk membentuk akhlak siswa sesuai dengan ajaran Islam dan memberikan pemahaman mendalam tentang ajaran Islam, termasuk keimanan, ibadah, dan akhlak, guna memperkuat nilai keislaman siswa. Selanjutnya adalah tugas mendidik dalam proses pembelajaran secara beruntun, meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu menguasai materi. Hendaknya seorang pendidik menguasai materi karena agar peserta didik mau memahami apa yang disampaikan oleh pendidik. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran. Hendaknya seorang pendidik memiliki metode yang bisa mempermudah peserta didik untuk memahami apa materi yang disampaikan oleh pendidik. Yang ketiga, melakukan evaluasi pembelajaran. Hendaknya seorang pendidik melakukan evaluasi agar seorang pendidik mau memahami dan mengetahui sejauh mana materi yang sudah disampaikan.